Cek, cek, cek. Oke. Oke, kita mulai aja ya. Eh, Nanti kalau ada pertanyaan ke WA saja. Saya akan jelaskan satu persatu dari kode ini. Saya ulangin lagi. Setiap HTML akan dimulai dengan tag HTML seperti ini, atau pakai doctype HTML juga boleh. Ini artinya adalah HTML-nya adalah HTML5. Sedangkan kalau yang tadi HTML seperti ini akan jadi HTML4. Nah, mau pakai yang mana? Tentu yang paling baik yang versi terbaru. Seperti doctype. Nah, ini ada apa ya? Ada uh, semacam auto hint, jadi nggak usah ketik semuanya, cukup 3 kata saja HTML, dia akan langsung bikin seperti ini. Ini HTML tag, ini wajib ada sebagai penunjuk kalau ini adalah file HTML. Sebagai penunjuk. Oke ya. Kemudian ini head, kepala. Nah, nanti hasil dari tulisan di head ini akan muncul di bagian sini. Kalau di browser, kira-kira ini dashboard tayangan live YouTube. Nah, itu akan muncul di sini. Saya contohin ya, dashboard tayangan live YouTube misalnya. Nah, save. Nah, untuk melihat hasil yang kita tulis ini, ya, saya save as aja, save as. Nah, lalu saya masukkan ke desktop pertemuan 1. Ini saya bikin di sini biasanya index.html. Ini contohnya index.html ya, save. Nah, untuk menjalankannya ya kita cari file tadi di mana kita simpan. Contoh ya. Ini saya simpan tadi di pertemuan 1, ini index.html. Ini double klik. Nah, nanti ini bawah kosong karena memang body kita kan kosong tadi, belum ada diisi. Titelnya adalah dashboard tayangan live YouTube. Ya, ini dashboard tayangan live YouTube. Oops. Nah, ini dashboard tayangan live YouTube. Atau kalau kita mau ganti, nah ini akan bisa diganti jadi misalnya halaman utama. Save. Nah, ini di refresh saja, di load. Nah, halaman utama. Nah, itu fungsi dari title. Nah, fungsi dari title ya. Kemudian body. Body ini yang akan muncul di bagian bawah sini yang putih ini.
Nah, itu taruhnya di body tulisannya. Contoh ya. Nah, supaya rapi, kita pakai tab di bawah seperti ini. Contoh H1. H1 artinya adalah heading 1. Nah, yang kotak seperti ini disebut tab. Ini tab, ini tab. Ya. Ada tag pembuka dan ada tag penutup. Tag penutup biasanya pakai ada garis miring seperti ini. Ya, saya lanjutkan H1, halaman utama website. Lalu tag penutupnya /H1. Nah, save, halaman utama website. Oke. Nah, kemudian kalau kita mau mengisikan di sini misalnya ada menu ya, contoh ya, website itu ada seperti ini. H4, di H1 ini ada sampai H2, contoh H2 ya, H3, H4. Kalau ada pertanyaan silakan tanya, boleh di channel YouTube-nya, boleh ditanyakan, langsung di chat YouTube-nya boleh, di WA juga boleh. Contoh H5, H6, H7. Oh, nggak ada H7 sampai H6. Oke, kita lihat hasilnya. Udah saya save. Ya, Ctrl S. Lalu ini di reload. Nah, ini contoh halaman utama website, contoh H2, H3, H4, H5, lalu H6. H ini adalah artinya heading kepala gitu. Oke, saya akan beri. Nah, ini artinya komentar. Heading artinya kepala. Nah, kalau komentar seperti ini tidak akan dicetak di layar. Nah, ini coba buat catatan Anda aja. Heading artinya kepala. H1. Nggak muncul ya, nggak muncul tulisan H1 heading adalah kepala. Tulisan dicetak tebal. Tulisannya memang dicetak tebal. Aslinya kalau kita misalkan contoh, halo, ini website pertamaku. Nah, kalau kita tulis seperti ini, dia tidak dicetak tebal. Nah, normalnya seperti ini. Nah, coba dibandingkan antara kita pakai tag H dengan tanpa tag H gitu ya. Ini Yuda ya, waalaikumsalam Yuda. Oke ya. Oke, ini teks pertama kita. Kalau teman-teman website, halo ini website pertamaku. Oke, selanjutnya saya akan bikin file baru. Ini supaya gampang, saya bikin open. Sudah index. Nanti kalau mau bikin yang baru di sini kalau pakai Sublime seperti ini ya, new file baru, text. Saya mau bikin namanya text.html, text.html. Oke, title text pada HTML. Oke, saya mau bikin
misalnya berita ya. Berita itu ada boleh H1, H2 atau berapa. Kita coba cari kompas.com. Nah ini. Nah ini kita bisa lihat ini H berapa ya. Spek. Kalau dilihat sih ini H1 atau H2 gitu. Nanti kita klik ke sini. H1 ya, H1. Oke. Nah, kita bikin seperti itu juga. H1. Oops. Ke bawah ya. Copy ya. Save text.html. Kalau kita coba buka, ini index.html bisa diganti aja jadi apa tadi, text.html, bisa seperti ini, atau buka di sini juga boleh text.html. Oke. Ya, bisa diganti lalu lewat address bar index.html jadi text.html, atau diklik dari sini juga bisa. Text. Oke. Oke. Ini kita rapiin lagi. Jangan lupa disimpan ya, Ctrl S. Ini saya nggak kelihatan, saya tekan tombol Ctrl S sama Anda nih. Satu. Nah, kalau kita perhatikan di bagian sini adalah, nah ini kan sering berkonflik negara-negara, lalu ada gambar, lalu ada paragraf-paragraf ya. Bagian paragrafnya yang saya duluan bikin, ini dulu. Yang apa yang kecil-kecil yang di atas itu nanti aja. Saya copy. Wah, ini ke bawah dia ngopinya. Oke. Nah, untuk paragraf dimulai dengan tag P. Ya, tag P. Wih, banyak sekali. Kalau ngopi kompas.com kayak gini ya. Atau Anda cari apa lain juga boleh sih, situs berita lain. Ya, ini terlalu banyak iklan-iklan ya. Padahal saya cuma ngopi yang ini. Copy lagi. Nah ini ke bawah juga /p. Nah nanti hasilnya adalah Washington DC, nggak kelihatan ya karena cuma dua baris. Nah saya lanjut yang bawah. Wah, tulisannya jurnalisnya parah nih. Satu paragraf cuma satu kalimat. Ya, makanya saya males baca berita online. Nggak lolos editing ini. Oke. Kita gabung aja ya supaya kelihatan seperti sebuah paragraf. Sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia kan paragraf itu terdiri dari minimal 2 kalimat kan, satu kalimat utama, satu kalimat penjelasnya. Kalau di sini coba Anda lihat kalimatnya satu paragraf satu kalimat, nggak benar. Oke, nah ini terlihat sebagai satu paragraf. Saya lanjutkan ke bawahnya.
aja. Nah, bikin paragraf baru nanti seperti ini juga lagi. P. SP. Ya, ada P di sini. Tutup lagi P. P lagi. Kita lihat teks pada HTML-nya. Oke. Jadi ada 2 paragraf di dalam ini. Dalam berita, sampel berita kita ya. Ini sini ada 2 paragraf. Oke. Nah, kita sini aja. Selanjutnya kita mau bikin, ini ada dicetak tebal. Bagaimana caranya supaya bisa dicetak tebal? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan via WA atau di chat YouTube juga boleh. Atau lambang, ini ada tanya Anissa, apa ada logo atau lambang yang terdapat di merancang web, Pak? Maksudnya gimana nih Anissa? Mau masukkan logo atau gimana maksudnya? Mau masukkan logo atau bagaimana? Atau gimana? Saya kurang paham pertanyaannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Anyone? Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Saya lanjut bikin bol atau sambil nunggu Anissa tadi. Nah, wasitodisikompas.com. Nah, kita masukkan tagnya namanya B. B artinya bol, besar ya. Nah, sampai sini kompas.com B lagi, strip B. Oke ya. B di sini, B di sini. Kalau nggak ditutup seperti ini, nanti semua tulisan ke bawah akan B juga, akan bold ya. Oke, saya cek hasilnya. Oke, Washington DC, kompas.com. DC, kompas.com. Nah, sedangkan yang ini, Presiden China ini, ya ini adalah hyperlink namanya. Jadi ketika dia warnanya beda sendiri ya, ketika kita klik, nanti kita akan berpindah ke halaman tertentu. Nah, ini kan contohnya nih, ke China. Oke ya. Nah, jadi kalau mau bikin seperti ini juga bisa, namanya Angkor. Namanya Angkor. Angkor itu artinya pengait ya. Jangkar. Href sama dengan nah, ini tutup A-nya. Href ini referensinya kemana? Nah, misalnya ke halaman lain ya. Kita cuma punya index.html, jadi saya cobain ke index.html aja. Atau ke website lain. Nah, di sini ada contoh India ya, India. Nah, di sini ada India. Cari India. Mana ya India? Nah, nih, dulu India. Sini masuk misalnya href sama dengan www, boleh aja india.com misalnya seperti itu. Oke, kita lihat hasilnya.
Cina, dia jadi warna biru, ada garis underline di bawah sini. Nah, kalau kita klik dia jadi ke index.html. Oh, nggak ketemu katanya. Atau ini diklik dia ke india.com. Seperti itu. Oh iya, harusnya jangan. Balikin lagi, reload. Nah, ini Cina. Sep. Dari sini. Juga ini kalau mau. Seperti bisa kayak gini sih. Ke pnp.ac.id misalnya. Oh, nggak mau ya. Dia harus ke halaman yang sama. Kalau yang seperti ini nanti baru berjalan ketika Anda taruh dia di server. Ya, baru bisa dia ke URL. Oke. Ini dia ke file sendiri. Nah, contoh ini index.html. Jadi ini ini anchor. Anchor itu artinya tautan atau jangkar kapal gitu. Nah, itu elemen apa lagi ya yang ada di sini? Itu aja sih sebenarnya. Oke. Saya rasa cukup untuk sampai di sini untuk tag-tag awal HTML. Silakan ditanyakan kalau mau bertanya. Oke, selain itu kita juga bisa ya bikin garis bawah. Misalnya saya mau garis bawah ini negeri panda. U artinya U underline. Ya, underline. Nih ya, negeri panda. Ini ada underline bawahnya, ada garis bawah. Kemudian bisa juga kita miring, cetak miring. Ya ada ya bahasa ekspansi misalnya. Kita cetak miring. Ekspansinya akan dicetak miring.
Oh, oke. Mungkin tak-tak lain ya selain P. Pertanyaan mungkin itu maksudnya kali. Ya, P paragraf, B bold, A anchor, I italic, cetak miring, U underline, garis bawah, apalagi ya. Saya rasa untuk teks, saya rasa itu aja. Atau mungkin nanti ada juga seperti ini. HR, horizontal line ya. Ada garis nanti di bawah sini. Nah, HR garis. Ini HR, garis horizontal. Yang sama tadi ya. Nah, ini paragraf. P, ini hyperlink. A, ini garis miring. Italic, I. Ini garis di bawah. Underline, U. Lalu ini cetak tebal, B, bold, B. Dan ini garis horizontal, HR. Yang lain juga ada tak-tak yang lain, misalnya untuk gambar, IMG. Nah, tapi itu kita bahas untuk besok aja. Pertemuan selanjutnya. Ya. Jadi hari ini kita sudah coba jenis-jenis H, lalu paragraf. Ini formatting paragrafnya, ada B, ada I, ada U. Lalu ini hyperlinknya, anchor, A. Saya rasa cukup untuk hari ini. Anda bisa coba bikin menduplikasi teks dari halaman-halaman seperti ini dulu ya. Nah, misalnya baca juga titik dua gitu, baca juganya hitam ya. Oke, cobain aja sekalian. Nah, ini boleh, ini baca juga titik dua. Lalu selain latihan, copy aja. Nah, lalu ini dikasih A, href. Nah, kemana tujuannya? Karena kita punya satu file baru, bikin index.html aja. Index.html. Oke. Kita lihat hasilnya. Baca juga. Betul, untuk susunannya kita yang ubah-ubah ya, cuma title dan body. Iya, betul. Elemen dasarnya, struktur dasarnya memang itu ada head, ada body. Head itu yang di sini, ini. Nah, ini contohnya berita ya, teks pada HTML. Ini saya ganti jadi berita terkini. Terkini. Itu. Nah, yang body yang di bawah sini. Ya. Susunannya bebas. Kita yang nentukan, apalagi setelah ini. Cara memasukkan teks pada body. Ya, ini saya ulangin ya. Nah, ini kan ada body. Nah, kita mau bikin lagi misalnya berita kedua. Ini tinggal lanjut aja. Ini mau di misalnya gini ya. Nah, HR-nya nggak pas. HR di sini. Tinggal isi aja. Berita ke ini nggak usah pakai HR. Mau lanjut lagi bisa. Pokoknya selama dia di dalam body pasti akan muncul di layar.
3. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, udah mulai mirip kayak situs berita ya, tinggal kita masukin aja iklan layout di sebelah kanan kirinya. Padahal elemen dasar yang kita pakai kan cuma beberapa ya tadi, baru title, head, body, H1, BA, dan lain-lainnya. Ya. Oke, saya sederhanakan lagi ya supaya enak dilihat. Saya hapus saja ini dulu. Oke. Oke. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Saya kasih waktu 3 menit sebelum saya tutup streamingnya. Karena kasihan juga nanti buat yang download. Kelamaan kosong-kosongnya aja. Kalau ada yang ketinggalan, nanti tinggal itu aja, tinggal tarik aja YouTube-nya. Itu dia bakalan balik lagi tuh ke penjelasan saya sebelumnya. Tarik aja streaming YouTube-nya ke belakang. Nah, misalnya contoh memasukkan teks pada body bisa ditolong ulang lagi, Pak. Tarik aja ke belakang. Nanti ada tuh tayangannya. Kenapa saya pakai YouTube? Karena itu bisa Anda ulang-ulang atau Anda download. Nah, kenapa nggak saya pakai Zoom gitu? Nah, saya streaming di YouTube. Supaya gampang Anda tarik-tarik ke belakang kalau seandainya ketinggalan. Jadi nggak harus mengikuti dari awal saya streaming cepat gitu. Anda harus cepat-cepat juga, nggak harus. Ini cepat supaya kuotanya nggak apa aja, kuotanya nggak terlalu banyak habis.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya close dulu streamingnya. Nanti kita lanjut di WA saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.